Astagfirullahaladzim. Ya. Itu hanya lucu loh. Lucu bagi saya. Gini loh. Ya. Itu gini. Maaf ya itu ya, maaf ya. Ini saya harus tegaskan. Kristen. Ya, Kristen cukup sudah mengambil kitabnya orang-orang Yahudi dan dicaplok ke dalam Bible kalian. Sudah cukup. Nah, Kristen juga ya, sudah cukup menjadikan nabi untuk orang Yahudi, untuk Bani Israel itu dijadikan Tuhan. Sudah cukup Kristen. Dan Kristen sudah cukup. Jangan mengatakan lagi kiblatnya orang Yahudi tidak ada. Itu maaf. Ini saya kasih tahu ya. Bible kalian itu hanya perjanjian baru yang dimana kalian menjadikan Nabi Israel itu sebagai Tuhan. Sudah cukup juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Ketika kita misalnya dari Indonesia Barat ke arah Indonesia Timur, kan ke arahnya ke sini gitu. Jadi itu memang satu tempat, satu daerah Masjidil Haram itu dengan bait suci yang dibangun oleh Salomo pertama, itu Salomo dulu, kan dia bersebelahan saja. Maksud saya begini, itu orang-orang yang melakukan ibadah Yahudi terus pengikut Yesus yang dikatakan orang Nasrani dengan Islam itu mereka melakukan ibadah menghadap kiblat, itu melakukan milah Ibrahim, perintah kepada Abraham yang dimana mereka harus bersunat. Nah, pertanyaannya, kalau Kristen memang ada kiblat, mereka beribadah, apakah sesuai dengan perintah yang pada waktu itu diperintahkan kepada orang-orang Yahudi, bahwa orang-orang Yahudi ketika melakukan ibadah di bait suci sinagoge itu harus bersunat? Itu maksud saya. Makanya kiblat mereka ada, kiblat kami ada. Nah, kiblatnya Kristen ini di mana? Arah kemana? Kalau dikatakan ke Masjidil Haram, sekarang kita lihat apakah posisi ketika melakukan ibadah di dalam gereja itu merujuk kepada Masjidil Haram? Oke, udah. Baik, jadi gini, kalau di dalam Taurat, kiblat itu di masa Abraham itu belum ada. Masih jauh sekali. Kiblat belum ada di masa Abraham versi, atau saya bilang versi Alkitab aja dulu, belum ada. Jadi Abraham itu gini Bu Nora, tapi nggak tahu ya, saya tidak mau masuk di Muslim ya, kita cuma diskusi-diskusi saja. Di zaman Abraham tidak ada arah kiblat, tetapi ada sebuah mesbah di mana pada saat Tuhan meminta Abraham itu membuat kurban, jadi dia dibikinkan dari batu tapi tidak boleh dipahat. Di situ dibakarkan kurban bagi Tuhan begitu.
Jadi belum ada arah kiblat. Artinya kiblat itu masih ke Tuhan langsung, sang pencipta di atas segala-galanya begitu. Tangannya menengadah ketika membakar kurban itu begitu. Zaman Musa pun kiblat belum ada. Jadi itu bukan milah Abraham begitu menurut saya loh ya, tapi nggak tahu kalau di mana benang merahnya kira-kira antara perbedaan ini. Maksud saya begini, jangan kita larikan dulu zamannya Abraham dengan Musa. Maksud saya sekarang poinnya ke Kristen. Kristen ini kiblatnya kemana? Saya kan hanya mengikuti itu karena tadi itu bilang kiblat itu mengikuti jangan sampai saya salah ngomong. Milah Ibrahim. Bukan, maksudnya kiblat itu bukan kiblat itu mengikuti, itu perintah Allah. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram di surat Al-Baqarah yang tadi saya bacakan. Maksud saya ketika umat Muslim, Yahudi, Nasoro itu melakukan perintah yang dimana perintah bersunat. Jadi ketika mereka melakukan ibadah kepada Tuhannya, orang-orang yang di situ berkumpul adalah orang-orang yang sudah bersunat. Maaf, orang-orang pelaku hukum Taurat itu bagi Yahudi, karena hukum Taurat itu hanya untuk orang Yahudi, untuk Bani Israel, bukan untuk keturunan dari Nabi Ismail, kan begitu. Nah, sekarang Kristen ini mengikuti kiblat mana? Kemana arah kiblatnya? Dan mengikuti siapa? Satu, maaf ini, gitu. Kalau dikatakan di dalam Imamat 11 perintah diharamkan memakan bebong, itu ada. Apakah Kristen melakukan? Perintah untuk melakukan sunat kulit hatannya harus dikerat. Kalau tidak dikerat harus dibinasakan di antara kaum keluarganya, itu dikatakan Tuhannya Abraham kepada Abraham. Apakah Kristen melakukannya? Nah, masalahnya Kristen apakah melakukan perintah yang diperintahkan Tuhannya kepada keturunannya Abraham? Bersunat, tidak memakan bebong, melakukan hukum Taurat. Apakah Kristen melakukannya? Sehingga Kristen mengatakan Kristen ini sama dengan Yahudi. Mereka melakukan ibadah seperti ibadahnya kayak orang Yahudi. Mereka menghadap kiblat. Nah, ini pertanyaannya, apakah seperti itu Kristen? Adakah kiblatnya? Terima kasih banyak itu Nora, terima kasih. Iya. Saya sangat salut dengan cara itu, tapi biasanya kita kan kalau diskusi itu satu-satu. Tadi kita sebenarnya ini juga saya nggak ada persiapkan, cuman karena kebetulan pas di sini ajan, terus saya ingat menghadap ke kiblat. Saya pikir tadi saya mau masuk ke ini, apa mungkin ada topiknya itu begitu. Jadi kalau yang saya tadi bilang itu kita belajar kiblatnya orang Kristen atau kiblatnya orang Yahudi dan kiblatnya orang Muslim itu seperti apa kisahnya. Tapi itu tadi kayaknya sudah masuk ke sunat, masuk ke B2 dan lain-lain. Maksudku kita hanya fokus ke kiblat aja dulu begitu. Iya, tadi saya sudah bacakan. Atau mungkin begini. Tadi kan kalau surat Al-Baqarah kan sudah tadi itu kasih tahu bahwa ada kalau mau sujud atau mau apa tadi itu mengarah ke arah masjid yang ada Masjidil Haram. Iya, Masjidil Haram itu, iya. Iya. Itu berarti kan sekarang, itu historisnya. Nah, historisnya kiblat menurut Yahudi Kristen atau menurut Nasrani. Nah, mungkin atau saya terangkan dulu Kak, kalau nanti misalnya cocok atau tidak cocok menurut itu terserah begitu. Enggak. Sekarang Nasrani ini apakah itu berpikir itu adalah Kristen? Kan tadi saya ikutin tadi yang saya tulis tadi yang dibilang itu tadi tuh mengarah ke situ keturunan Abraham. Tadi itu ada Nasrani, ya, Yahudi, agama kan Yahudi yang berkiblat sesuai dengan menurut Al-Quran. Apa tadi? Ya, menurut Al-Quran tadi itu. Nah, menurut Al-Quran, Nasrani dengan Yahudi mengetahui bahwa kiblatnya itu memang di arah Masjidil Haram. Menurut Al-Quran Al-Baqarah tadi. Nah, maksud saya, ada nggak di Kristen ini diperintahkan itu tuh
berdoa di dalam, maksudnya melakukan ibadah itu di dalam gereja itu adalah arah kiblat. Karena gini, Ada ketika dulu, kita masuk ke dalam masjid, itu sudah arah kiblat. Ya, Itu sudah arah kiblat. ya. Tidak perlu dicari. Nah, ketika kamu masuk gereja, apakah memang itu sudah arah kiblat? Kalau memang itu adalah arah kiblat, nah di mana perintahnya? Oke, kayaknya saya pikir tadi itu sudah paham memang kalau kiblat menurut arah agama Kristen. Saya mungkin kasih terangkan Ya. sedikit dulu kalau boleh. Oke. Jadi zaman Abraham kiblat belum ada. Zaman Musa kiblat belum ada. Zaman Raja Daud, ini ya sesudah kembalinya dari perbudakan tanah Mesir bahasa Israel itu, sudah ada raja mulai dari Saul ke Daud, itu belum ada kiblat. Tetapi ketika Raja Daud berdoa, ya Tuhan, istanaku sudah bagus, tempatku, tetapi tabut perjanjian yang dibawa oleh bangsa Israel itu, yang selalu mengikuti atau memberi petunjuk-petunjuk kepada bangsa Israel itu tinggalnya di tanah dan dibuatkan campnya. Jadi saya mau membuat rumah bagi nama Tuhan. Nah, Tuhan berfirman kepada Daud, Daud, bukan engkau yang membuat rumah, melainkan anakmu, karena tanahmu penuh darah. Jadi sering membunuh ini si Daud itu, akhirnya Salomo lah yang membuat rumah Tuhan ini. Nah, ketika rumah itu ditabiskan, ketika rumah atau bait suci yang jadinya bait suci itu yang dihancurkan oleh Nebukadnezar itu, lalu Salomo berdoa, "Ya Tuhan, Engkau kami panggil, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tinggallah namamu di rumah ini, karena kami sudah mendirikan rumah ini." Memang waktu mendirikan rumah itu desain dan arsitekturnya semua dari Tuhan. Salomo buat lebarnya sekian, panjangnya sekian, persis dengan waktu Nuh membuat perahu yang diarsitekin oleh Tuhan. Pendek cerita, dia berdoa dan meminta, jika umatmu berdoa dan mengarah berkiblat ke rumah ini, ke rumah yang kudirikan, yang namamu tinggal di situ, hendaklah kiranya engkau mendengar dari surga. Nah, mulai dari situ seluruh orang Yahudi atau Nasrani itu atau agama Yahudi berkiblat ke rumah yang didirikan itu. Nah, ketika bangsa Israel mulai murtad dan rumah itu dirobohkan dan Tuhan tidak mau lagi tinggal di arah itu, dia tidak bikin tidak mengarah ke kiblat lagi karena Tuhan tidak ada di situ. Tapi ketika Nebukadnezar disuruh untuk membangun bait suci yang kedua itu, orang kembali berkiblat ke situ. Tapi pada saat Yesus Kristus disalibkan, terbelah itu bait suci, hancur habis. Itulah yang menjadi tembok retapan sampai sekarang, karena itu belum dibangun bait suci yang ketiga. Nah, tidak ada lagi tinggal Tuhan di bait suci itu. Nah, setelah Yesus, versi Yesus, aku akan pergi ke Bapakku di surga, nanti akan ada roh penghibur yang akan tinggal di masing-masing orang, maka menjadi bait suci itu ada di dalam hati masing-masing. Jadi kiblat itu ada di antara diri kita sendiri dengan Sang Pencipta di atas. Maka sampai sekarang tidak ada lagi orang Kristen mengarah ke satu kiblat. Kira-kira begitu ceritanya. Ya. Itu Astagfirullahaladzim. Ya. Itu lucu loh, lucu bagi saya. Gini loh, Ya. itu gini. Maaf ya itu ya, maaf ya. Ini saya harus tegaskan. Kristen, ya Kristen cukup sudah mengambil kitabnya orang-orang Yahudi dan dicaplok ke dalam Bible kalian. Sudah cukup. Nah, Kristen juga ya
sudah cukup menjadikan nabi untuk orang Yahudi, untuk Bani Israel itu dijadikan Tuhan. Sudah cukup Kristen. Dan Kristen sudah cukup. Jangan mengatakan lagi kiblatnya orang Yahudi tidak ada. Itu maaf. Ini saya kasih tahu ya. Bibel kalian itu hanya perjanjian baru yang dimana kalian menjadikan Nabi Israel itu sebagai Tuhan. Sudah cukup. Sudah cukup juga kalian mengatakan nubuat tentang kematian Tuhan itu ada di dalam perjanjian lama, yang dimana perjanjian lama itu adalah kitabnya Yahudi. Sudah cukup juga ya, sudah cukup juga kalian mengatakan bahwa kiblatnya orang Yahudi nggak ada. Bahkan Al-Quran saja sudah menegaskan bahwa Yahudi dengan Nasrani. Sabar dulu. Iya, saya cuma menegaskan. Sabar dulu. Bahwa di Al-Quran saja sudah menegaskan orang-orang Yahudi dengan Nasrani mengetahui bahwa kiblat itu arahnya ke Masjidil Haram. Nah, masalahnya sekarang itu menjelaskan bahwa orang Yahudi itu tidak ada kiblat. Ini salah itu. Salah. Makanya saya bilang mana buktinya kalau memang Kristen ini katanya memang ada kiblat. Ternyata itu bilang semenjak kematian Yesus bait suci terbelah dua, kiblat itu sudah tidak ada. Lah, kalian ngambil di dalam perjanjian baru, yang dimana perjanjian baru bukan milik orang Yahudi. Sementara itu mengatakan orang Yahudi tidak ada lagi kiblat. Harus cari dong di dalam perjanjian lama apakah benar Abraham, ingat itu ya, Ka'bah pertama kali itu dibangun itu adalah Nabi Adam, akhirnya diteruskan kepada Abraham, kepada keturunannya Ismail. Jadi kiblat itu sudah ada, cuman ditegaskan kepada Nabi Muhammad. Akhirnya kiblat itu balik lagi ke arah Masjidil Haram, karena pada waktu dulu itu banyak berhala-berhala di dalam Ka'bah itu. Makanya itu. Jadi zaman Adam ada kiblat. Kiblat itu arah kemana? Ka'bah kan? Enggak, dari tadi kan Ibu Nora bilang zaman Adam ada kiblat. Lah, Ka'bah itu arah kiblat. Ka'bah itu sudah dibangun pada zaman Nabi Adam. Belum ada zaman Adam. Belum ada. Benar, belum ada. Nggak ada. Ka'bah siapa bilang belum ada pada waktu zamannya Adam? Oke lah itu, terima kasih banyak. Loh, karena gini. Loh, itu biar saya tunjukkan. Sabar, saya kasih tahu sedikit dulu. Itu bilang ada kiblat di zaman Adam. Bukan ada kiblat. Tapi saya bilang tahu ya, nggak tahu kalau di Al-Quran ya. Saya nggak tahu, nggak di Al-Quran. Saya nggak masuk ke sana. Saya cuman tadi saya ceritakan arah kiblat. Tapi langsung itu sampaikan bahwa begini di zaman Abraham sudah ada kiblat, zaman Adam sudah ada kiblat, zaman Abraham sudah ada kiblat. Ya, saya bilang kayaknya itu belum ada, dan mungkin lupa itu karena semua itu pernah di bumi hanguskan oleh air bah semua, dan kita tidak tahu lagi itu di mana posisi Taman Eden, di mana posisi apa, di mana posisi apa waktu air bah itu, gitu loh. Aduh, itu. Iya kan? Bentar ya. Ya silakan aja dulu itu, saya cari data. Enggak apa-apa itu, santai aja. Jadi saya sebenarnya tadi itu mau pengen diskusi kiblat versi Alkitab dengan kiblat versi Al-Quran itu aja. Tapi terima kasih itu tadi sudah bilang, karena ada menghadap ke Masjid Haram itu tadi dengan yang ada tertulis di dalam Al-Quran, tapi tidak historisnya nggak ada kan begitu toh? Historis di dalam kekristenan. Iya, istilahnya gini loh, misalnya itu Juntaat, Al-Quran itu mengajarkan begini supaya ke kiblat itu karena begini begitu. Kalau tadi itu kan saya bilang kiblat pertama itu sejak Raja Salomo, karena Raja Salomo membangun rumah Tuhan yang pertama, dan dia berdoa, hendaklah engkau mendengar jika umatmu, karena umat ini kan sudah terserak kemana-mana nih, jika umatmu berdoa mengarah ke rumah yang aku dirikan ini, dan Tuhan mau mendengar begitu. Buktinya pada saat Daniel berdoa, dilemparkan dia ke gua singa, singa itu tidak memakan Daniel. Kalau Daniel tidak berdoa ke arah kiblat itu, pasti Daniel juga habis dimakan sama singa itu, gitu menurut Alkitab.
Silakan Tok. Ya mungkin itu aja, mungkin sampai di situ aja itu. Terima kasih lah udah terima tadi saya naik di tempatnya itu ini. Jadi di dalam Bible itu, sebentar ya. Kejadian 21 kita buka ya. Kejadian 21 ayat berapa toh? Ya kita dari pertama aja Tok biar enak sebentar. Sorry ya itu saya sedikit dulu ngomong itu ya. Oke, silakan. Ini apa? Untuk saudara-saudara yang di bawah, kami ini anaknya raja dengan burunya raja dengan Itonora ini. Tolong jangan terlalu banyak apa ya hujat-hujatan. Silakan kalian belajar dengan baik. Saya tidak akan ladenin juga Itonora ini kalau ribut sama saya. Saya tadi memang tidak persiapan masuk saya ke itu ini mau tanya apa namanya topik, tapi Itonora kebetulan. Nah pas di sini lagi ajan, malah teringat saya tentang kiblat itu begitu. Jadi santai aja yang di bawah ya. Terima kasih. Iya toh silakan. Oke. Kejadian Ini berapa tadi kita toh? mulai dari 8 aja ya. Abraham mengusir Iya. Hagar dan Ismail. Lihat baca ya. Bertambah besarlah Kejadian- dan ia disapi. Kejadian 21. Mulai dari 8. Oh kejadian dos. Perikopnya ya, Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Saya baca ya, Tok, Ya. ya. Oke. Oke, silakan. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham. Maaf itu ayat sedang- berapa ini toh? Sorry. 8. Ayat berapa tadi? 8. Oh di 8 terus 18 saya bikin. Sorry. Iya oke lanjut. Iya. Ya. Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Keesokan harinya pagi-pagi, Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Pertanyaan saya, sumur ini apa? Bagaimana? Sumur. Bangunlah, nomor 18. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa besar. 19. Lalu Allah Oke. membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Iya betul. Karena dalam kerajaan Nah, dalam masa Abraham itu banyak sekali sumur digali di mana-mana karena orang kan sabar dulu. Sabar Enggak, itu ini sumur bukan digali. Iya, Enggak, lanjut. itu dengar dulu. Ini saya selesai dulu bicara toh. Saya kasih tahu dulu. Pada zaman Abraham
itu sering menggali sumur. Catat baik-baik ya, sering menggali sumur, sehingga di dalam ayat ini diibaratkan menjadi sumur. Kalau tafsir saya, ini bukan sumur tapi keluar mata air begitu. Ada mata air yang mengalir. Karena nanti kalau dibaca ini, Pertanyaan saya, Sabar dulu. sumur apa yang ada di padang nggak gurun? disebut, tidak disebut. Lah, Dan sekarang di- bagaimana di- kalau di Nah, dalam Al-Quran itu dikatakan air zam-zam? Ayo. itu bisa benar, itu bisa benar. Nah, kalau air zam-zam Tidak. ada, enggak begini. Kalau air zam-zam ada, deluan air zam-zam atau Ka'bah? Dibuktikan aja dulu toh, mana air jam-jam hubungan air jam-jam tadi dengan Ka'bah. Karena begini, nanti apa ya, kayaknya kalau kita diskusi ini cocok, memang ini mantap ini, tapi merasa dua-duanya saling sama-sama pintar atau lebih pintar dari lebih pintar. Itu yang jadi permasalahan. Kalau mungkin kita masih bisa menyadari sama-sama belajar, aku mau belajar sama itu mau belajar sama saya. Nah, ini yang apa ya, yang lebih bagus. Gini toh, saya kasih tahu. Jika sudah ada itu kiblat pada zaman Ibrahim, maka tidak perlu naik ke gunung untuk menyembelih, untuk berkurban itu, karena kurban itu sudah wajib di satu tempat yang sudah diperkenankan Tuhan, yaitu rumah bagi nama Tuhan. Entah itu menjadi masjid, entah itu menjadi bait suci yang dibilang Yahudi itu, tapi udah harus di situ, nggak perlu lagi dibawa ke tempat lain. Karena kenapa sebenarnya itu Ishak diminta dikorbankan? Kenapa misalnya anaknya diminta dikorbankan? Nah, itu ada kaitannya nanti di situ begitu. Jadi kalau sudah ada tempat untuk berdoanya atau untuk ibadahnya, harusnya kalau dalam Islam itu Ismail yang dikorbankan itu nggak perlu dibawa ke gunung, langsung aja ke kiblat yang di situ itu, kira-kira begitu. Tapi kalau hubungan air jam-jam tadi itu memang itu yang di di Masjid Haram tadi ya Bu ya, itu ya. Iya. Nah, aku mau pengen belajar ceritanya sama itu. Kalau itu mau menceritakan gini loh, hubungan air yang waktu Siti Hagar mencari-cari karena dia nggak tega melihat anaknya menangis, akhirnya dia berdoa sama Tuhan karena tidak tega melihat anak itu karena sudah haus. Jadi dikasih tunjuklah sumur ini. Nah, sumur inilah sekarang yang pada saat itu posisinya dan memang sudah ada dibangun di situ masjid atau apa gitu, kayak gitu maksud saya gitu, diterangkan nama saya supaya saya bisa mengerti begitu. Karena dalam Alkitab ini tidak akan ada rumah Tuhan atau bait suci yang dibangun sebelum Salomo. Itu harus itu Salomo pertama, kira-kira begitu. Oke, sebentar ya. Ini saya baca kisahnya ya. Oke, siap. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam hijrah pada waktu itu ke Mekah dan membangun Ka'bah. Nah, ini mulai dari perjalanan Nabi Ibrahim, tepatnya kisah hijrah Nabi Ibrahim ke Mekah dan pembangunan Ka'bah. Nabi Ibrahim alaihissalam pulang bersama istrinya Sarah dari negeri Mesir menuju Syam. Sarah membawa serta Hajar yang merupakan hadiah dari seorang raja zolim. Sarah begitu riang, gembira dengan keberadaan Hajar dan mencintainya. Ini bertolak belakang memang dengan Bible. Sarah memberikan Hajar. Tadi apa? Sebentar Ibu. Tadi membangun apa itu dibilang? Ka'bah. Ibrahim membangun Ka'bah. Ka'bah. Oke. Siap. Oke. Ya. Ya. Sarah ini sebenarnya bukanlah seorang budak, karena dia adalah seorang putri yang dimana pada waktu itu negeri mereka berperang. Nah, karena negerinya kalah, akhirnya di sana memang kebiasaan dari negeri-negeri dahulu itu kalau kalah perang, perempuan-perempuan itu akan dijadikan budak. Makanya dikatakan
bahwa sebenarnya Hajar itu adalah seorang anak dari putri dari seorang raja yang dimana negerinya kalah perang. Makanya dihadiahkan kepada Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam pun pulang bersama istrinya Sarah dari negeri Mesir menuju Syam. Sarah membawa serta Hajar yang merupakan hadiah dari seorang raja zalim. Sarah begitu riang gembira dengan keberadaan Hajar dan mencintainya. Sarah memberikan Hajar kepada Nabi Ibrahim untuk dinikahi, sehingga Hajar melahirkan putra Nabi Ibrahim, yaitu Ismail. Lalu Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk keluar bersama Hajar dan putranya ke Mekah dan meninggalkannya di sana. Ini dengan tujuan agar lembah yang diberkahi ini menjadi makmur dengan keberadaan mereka berdua. Nabi Ibrahim bergegas menunaikan perintah Allah. Beliau keluar membawa 2 orang terkasihnya menuju ke Mekah, di mana tak ada air di sana, tanah pun gersang dan tandus serta sepi tak berpenghuni. Mari kita dengar ucapan Ibnu Abbas yang menceritakan kepada kita tentang kisah ini ya. Ini dari Ibnu Abbas. Pertama kali kaum wanita memakai ikat pinggang adalah karena meniru Ummu Ismail Hajar, di mana ia memakai ikat pinggang untuk menghilangkan jejaknya dari Sarah. Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Hajar dan putranya Ismail dalam keadaan Hajar menyusui, sehingga Nabi Ibrahim meletakkannya di tempat yang nantinya akan dibangun Baitullah, yaitu di dekat pohon besar di atas Zamzam, di atas bagian yang nantinya berdiri di sana masjid. Kala itu di Mekah tidak ada siapapun dan tidak ada air. Nabi Ibrahim menempatkan keduanya di sana. Nabi Ibrahim pun meletakkan di dekat mereka sebuah geribah berisi kurma dan wadah berisi air. Lalu Nabi Ibrahim membalikan punggungnya untuk meninggalkan tempat tersebut. Hajar mengikut Nabi Ibrahim dan berkata, "Wahai Ibrahim, kemana engkau hendak meninggalkan kami di lembah yang tak berpenghuni dan tak ada apapun di sini?" Hajar mengucapkan kata-katanya berulang kali, namun Nabi Ibrahim tidak juga menolehnya. Akhirnya Hajar bertanya, "Apakah Allah memerintahkan hal ini kepadamu?" Nabi Ibrahim menjawab, "Benar." Hajar menimpali, "Kalau begitu, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami." Kemudian Hajar kembali ke tempat semula. Nabi Ibrahim terus pergi hingga ketika sudah berada di jalan pegunungan dan tidak terlihat lagi oleh Hajar dan putranya. Nabi Ibrahim menghadap wajahnya ke tempat yang nanti akan didirikannya, Baitullah, lalu beliau memanjat doa berikut dengan mengangkat kedua tangannya. "Ya Rob kami," ini ada di dalam surat Ibrahim ayat 37. "Ya Rob kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah engkau Baitullah yang dihormati. Wahai Rob kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian mereka cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur." Setelah itu Hajar mulai menyusui Ismail yang meminum dari air yang ditinggalkan Nabi Ibrahim, hingga ketika air telah habis ia mulai merasa kehausan. Begitu pula putranya Ismail. Hajar menatap putranya yang meronta-ronta. Karena tak sanggup melihat keadaan putranya, Hajar berlarian meninggalkan putranya menuju bukit Safa, bukit terdekat darinya. Ia naik lalu berdiri di sana dan memandang lembah yang baru saja ia tinggalkan, berharap ada orang lain di sana. Ternyata tidak ada seorang pun selain mereka berdua. Ia turun dari bukit Safa dan terus berjalan kecil melewati lembah sehingga sampai ke bukit Marwah. Ia berdiri di sana untuk memeriksa apakah ada seorang yang terlihat, namun tidak ada seorang pun yang melakukan itu sampai 7 kali. Nabi SAW bersabda, "Itulah asal muasal sa'i manusia orang yang berhaji di antara kedua Safa dan Marwah." Tatkala Hajar berada di atas Marwah, ia mendengar suara. Ia berkata kepada dirinya, "Diamlah." Lalu ia mencari-cari dengan seksama. Ia berkata, "Engkau sudah memperdengarkan suaramu. Bila memang engkau menolong, maka tolonglah." Ternyata ia dapati sesosok malaikat di tempat air Zamzam yang sedang mencari dengan kakinya bagian belakang, atau perawi berkata dengan sayapnya, hingga muncullah air. Melihat air itu, Hajar membendung air tersebut lalu menciduknya ke dalam wadah airnya, sedangkan air tersebut menyembur setelah diciduk Hajar. Lalu Hajar minum dan menyusui anaknya. Malaikat berkata kepadanya, "Janganlah takut binasa. Sesungguhnya disinilah ini rumah Allah Baitullah.
anak ini dan ayahnya akan membangunnya, dan sungguh Allah tidak akan menyia-nyiakan orang-orang dekatnya. Adapun tempat yang menjadi Baitullah tersebut menonjol lebih tinggi dari tanah di sekitarnya seperti bukit. Aliran ini datang melewatinya dan menghanyutkan apa-apa yang ada di kanan kirinya. Demikianlah keadaannya hingga ada sekelompok orang atau sekeluarga dari Jurhum lewat yang datang dari jalan Kada. Mereka turun di lembah bawah Mekah. Mereka melihat burung yang berputar-putar. Mereka berkomentar, sungguh burung ini benar-benar tengah berputar di atas air. Sementara yang kita tahu tentang lembah ini, tidak ada air di sana. Lalu mereka mengutus 1-2 orang utusan. Ternyata mereka jumpai air di sana. Utusan itu kembali menuju rombongan dan memberitahu mereka tentang keberadaan air di sana. Mereka mendatanginya sementara ibu Ismail ada di sisi air tersebut. Mereka berkata, apakah engkau mengizinkan kami untuk singgah di tempatmu ini? Hajar menjawab, ya, aku akan tetap kalian tidak punya hak atas air ini. Mereka membalas, ya. Permintaan izin orang tua Jurhum itu mendapat restu dari ibu Ismail karena dia senang tidak merasa sepi. Mereka turun dan bertempat tinggal di sana dan mengirimkan utusan kepada keluarga mereka sehingga mereka pun turut tinggal di sana. Akhirnya ada beberapa keluarga dari kalangan Jurhum yang membuat rumah di sana, sementara Nabi Ismail terus tumbuh menjadi pemuda dan mempelajari bahasa Arab dari mereka. Ismail alaihissalam membuat kaum Jurhum terpesona terpukau. Ketika Ismail sudah beranjak dewasa, kaum Jurhum menikahkan Ismail dengan seorang wanita mereka. Saat itu ibu Ismail telah meninggal dunia. Ini panjang kali nih ceritanya. Singkat kata, bahwa air Zam-Zam itu... Tidak apa-apa, santai, saya ikutin. Oke, kita cari yang singkatnya ya. Ini karena lalu Ismail menikah dengan wanita lain dari kalangan mereka. Nabi Ibrahim meninggalkan mereka beberapa lama yang sesuai yang Allah kehendaki. Kemudian Nabi Ibrahim datang lagi setelah itu, namun ia tidak mendapat Ismail. Ia pun masuk menemui istri Ismail. Ia bertanya kepada istri Ismail tentangnya. Ia menjawab, ia tengah mencari nafkah untuk kami. Ini panjang kali ceritanya nih. Nah, lalu minumlah kalian. Istri Ismail menjawab, tapi Nabi, ya. Memang kayaknya sudah. Terima kasih banyak ya Ibu Nora ya. Ketemu titiknya kayaknya ini. Berarti setelah air Zam-Zam ini, air Zam-Zam ini bukan berarti ada sumur yang di sana. Tidak apa-apa. Jadi memang dalam kitab itu 2 cerita yang berbeda, tapi poinnya sama begitu. Dari yang baca itu tadi, saya mengambil kesimpulan bahwa cerita dalam Alkitab dan cerita dalam Al-Quran itu berbeda walaupun poinnya sama. Poinnya sama, contoh ya, Adam ada di dalam Alkitab, tapi ceritanya beda dalam Alkitab dengan dalam Al-Quran. Nuh ada dalam Alkitab, ada juga di dalam Al-Quran, tapi ceritanya berbeda. Kita masuk ini ke Abraham tadi toh. Nah, tadi kan itu Nora bilang bahwa Hagar dihadiahkan raja kepada Abraham. Benar ya? Nah, di dalam Alkitab juga kayaknya seperti begitu ceritanya. Nah, jadi apa ya? Istri Abraham itu Siti Hagar dan Siti Sarah itu dua-duanya benar, tapi memang ceritanya kayaknya beda begitu. Beda. Kalau saya baca nanti seperti yang itu ini tetap kita ketemu, tapi ceritanya beda begitu. Jadi saya sepakat deh begitu bahwa sudah ada Ka'bah atau Baitullah di zaman Nabi Ibrahim, tapi versi Al-Quran. Tapi kalau versi Alkitab memang itu belum ada begitu. Karena kalau saya bacakan begitu, seperti atau saya bacakan yang hampir sama. Nanti pertanyaannya begini itu, kira-kira Abraham kan berarti sudah punya Tuhan nih, karena Tuhannya Abraham kan pasti Abraham sudah punya Tuhan nih. Nah, apakah Abraham tidak melakukan ibadah kepada Tuhannya? Oh, kalau pertanyaan itu sampai kepada Musa, itu ya, sampai kepada Musa tidak ada ibadah-ibadah, tapi hidup bergaul dengan Allah begitu.
Jadi orang-orang zaman dulu waktu Adam itu versi Alkitab ini ya, saya tidak bahas tentang Al-Quran karena saya belum mualaf. Nanti mungkin kalau saya sudah mualaf, baru saya sudah tahu, baru saya ceritakan tentang Al-Quran. Loh, iya. Kan begitu. Saya ceritakan tentang jadi loh, orang-orang zaman Nabi Musa ke atas, mereka hidup cukup bergaul dengan Allah. Jadi Habel yang mempersembahkan itu sama saja bercerita langsung, jadi bergaul seperti saya dengan Itonora ini, kita cerita-cerita. Itulah perbedaannya nanti Allah pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya, dan yang memelihara sampai selama-lamanya ini di ajaran Kristen dan di ajaran lain. Jadi waktu itu kan, ayo kita buat persembahan sama Tuhan. Kain bilang, ayo, sama adiknya Habel. Tapi begitu persembahan dari Habel ini tidak diterima, apa yang terjadi? Dia iri, cemburu, dibunuh itu Kain. Itu Tuhan langsung lo datang sama Kain. Kain, di mana adikmu? Darahnya berteriak kepadaku. Dia bilang, aku bukan penjaga adikku itu. Dia bilang, baru itu masih bercerita. Kembali lagi sampai kepada Nuh. Nuh, buatkan bahtera besar. Aku menyesal telah menciptakan dunia dan seluruh makhluk hidup. Aku akan musnahkan. Dia masih bercerita. Makanya dibilang bukan beribadah, tapi bergaul dengan Tuhan. Jadi di antara orang-orang itu ada beberapa orang saja yang baik, yang hidupnya benar, yang bergaul dengan Tuhan. Jadi saya juga yakin dari beberapa itu runtutan itu ya, hanya sedikit saja orang yang bisa berkenan di hadapan Tuhan. Yakin juga saya mungkin dalam zaman sekarang ini pun seperti begitu. Walaupun banyak orang yang merasa diri benar, walaupun orang merasa diri ini, tapi Tuhan yang melihat orang-orang yang benar itu begitu. Karena terbukti. Bayangin aja kalau di Alkitab, saya nggak tahu nanti di Al-Quran. Dari penciptaan bumi, laut dan segala isinya, Habel ya saja yang benar. Setelah Habel lahir adiknya yang namanya Set. Setelah Set ada satu orang, Henok, hidup bergaul dengan Allah, dia angkat langsung ke surga. Kalau masih ingat dulu waktu di Kristen toh. Nah habis itu langsung ke Nuh. Itu 10 keturunan, itu 10 generasi dari Adam. Kalau kita Aritonang nomor berapa, dia bilang Juntak nomor berapa, dia nomor 10. Ini nomor 10 ini orang udah banyak ya. Kalau udah nomor 10, kita mungkin nomor 15 dari opung kita, atau nomor 17 begitu. Ini nomor 10. Nomor 10 manusia udah padat semua. Tuhan menyesal, aku menyesal menciptakan orang ini, aku akan menghapuskannya. Tapi Nuh, kamu di hadapanku benar, dibilang. Jadi bagaimana Tuhan? Buatkan perahu seperti ini, yang sesuatu hal yang tidak masuk akal bahwa seorang laki-laki bisa membangun bahtera begitu besar dan binatang-binatang masuk ke dalam, hancur habisin semua. Dari situ Tuhan sudah berpikir bahwa tidak akan ada lagi orang yang berdosa, karena ini saya sudah bunuh dan saya bikin perahu. Ketika orang turun dari perahu itu, Sem, Ham, Yafet anaknya, ternyata belum berapa keturunan sampai ke Abraham, rusak lagi manusia itu. Makanya Tuhan mengambil Abraham, aku akan membuat kau bapak segala bangsa, aku akan membuat kau, dari kau sudah raja-raja semua turun, baik itu raja Arab, baik raja Israel. Kira-kira kan begitu ini kalau kita lihat sekarang ini. Cuman beda cerita saja menurut saya, Ibu Nora. Terima kasih banyak itu, terima kasih. Jangan sampai saya terlalu lama di atas. Kalau mungkin mau gantian yang lain-lain, Nggak apa-apa itu. Tapi ini saya mau baca nih ya. Kejadian 12 nomor 3. ya. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar.
Karena sesungguhnya adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.